Akhirnya, Koeman memanggil rekan lamanya itu untuk duduk bersama menjadi juru taktik bagi Blaugrana. Akan sangat menarik untuk mengikuti karir Larsson sebab dia akan belajar banyak dalam peran ini di klub sebesar itu dan asisten yang sukses cenderung terhubung dengan pekerjaan besar. Sangat mudah untuk melihat situasi di masa depan dengan berkaca pada apa yang dia lakukan semasa bermain di Celtic. Jadi dia bisa bermain proposisi yang sangat menarik jika dia memainkan peran besar dalam membalikan keadaan di Barca. Kedua klub tersebut sama-sama ia kenali dengan baik. Sementara Ronald Koeman memiliki sejarah manajerial yang beragam, tetapi begitu pula Frank Rijkaard sebelum dia mengambil alih pada tahun 2003 dan dia sangat sukses di Spanyol. Jadi akan menarik untuk melihat bagaimana Koeman dan Henrik melanjutkan upaya mereka untuk mengubah klub. Larsson, kini 48 tahun, pernah menghabiskan 2 musim di Barca sebagai pemain dari 2004 hingga 2006. Memenangkan 2 gelar La Liga dan Liga Champions. Mantan pelatih kepala FC Twente dan Hoffenheim Alfred Schreuder juga bergabung dengan tim ruang belakang Ronald Koeman. Sementara Koeman meninggalkan perannya sebagai bos timnas Belanda untuk menggantikan Quique Setien sebagai pelatih Barcelona. Pria Belanda itu bermain bersama mantan striker Swedia Larsson di Feyenoord antara 1995 dan 1997. Larsson juga pernah bermain di Celtic dan Manchester United selama karir bermainnya, serta mendapatkan 106 pertandingan untuk Swedia. Sejak pensiun dari bermain pada 2009, dia telah melatih Landskrona, Valkenburg, dan Helsingborg di tanah airnya. Pada November 1993, klub Belanda Feyenoord menandatangani Larsson dengan bayaran 295.000 pounds. Dia kemudian membuat debutnya di tanggal 21 November 1993 sebagai pengganti Reggie Blanker dalam hasil imbang 1-1 di kandang melawan Vitesse. Larsson mengambil waktu untuk menyesuaikan diri dengan pekerjaan dan tinggal di negara asing dan hanya bisa mengumpulkan 6 gol sederhana dalam 27 penampilan di musim pertamanya. Rekor mencetak golnya meningkat di musim-musim berikutnya. Tetapi dia terus gelisah dan frustasi oleh kombinasi pelatih yang selalu berubah, dimainkan di posisi yang tidak biasa, dan terakhir kebijakan rotasi pemain klub yang membuatnya diganti 50 atau 60 menit ke dalam pertandingan, bahkan saat bermain bagus. Larsson memenangkan medali pemenang utama pertamanya pada 12 Mei 1994 ketika ia bermain di tim Feyenoord yang mengalahkan NEC 2-1 di final Piala KNVB. Musim berikutnya, Larsson memenangkan medali pemenang keduanya di turnamen yang sama ketika Feyenoord menang 2-1 melawan Volendam. Dia mencetak hat-trick dalam kemenangan 4-3 melawan Werder Bremen di Piala Winners UEFA pada 1994-95. Selang 2 tahun kemudian, sekembalinya dari Barcelona, Koeman merapat ke Feyenoord. Di sanalah kemudian mereka berdua bertemu. Usianya saat itu 32 tahun. Koeman memakai ban kapten memimpin klub, sedangkan Larsson yang berusia 22 tahun waktu itu menjadi penyerang bagi Feyenoord. Selisih usia Larsson dengan bek legendaris asal Belanda itu 10 tahun pada saat itu. Koeman berada di tubir karirnya sebagai pemain bola. 2 musim merumput bersama Feyenoord, Larsson dan Koeman membawa Feyenoord ke peringkat tim Eredivisie. Sebelum akhirnya pada 1997, Larsson memberitahu manajer Arie Han bahwa dia ingin meninggalkan klub. Perselisihan hukum yang pahit kemudian terjadi atas klausul dalam kontraknya yang diklaim Larsson akan memungkinkan dia untuk dijual jika ditawarkan biaya sebesar 600.000 pound. Larsson memenangkan kasusnya dan pada Juli 1997 ia menandatangani kontrak dengan klub Skotlandia Celtic. Koeman di tahun yang sama memilih pensiun.
Setelah perselisihan kontrak dengan Feyenoord, Larsson ditandatangani oleh manajer Celtic Wim Jansen pada Juli 1997 dengan biaya 650.000 pound. Pada musim pertamanya di Celtic, ia memainkan peran pendukung ke depan bersama Darren Jackson, Simon Donnelly, dan kemudian Harald Bortbach. Dalam debut Celtic, Larsson melawan Hibernian di Easter Road. Dia masuk sebagai pemain pengganti. Dia secara tidak sengaja mengoper bola ke pemain Hibernian, Chip Charlie, yang kemudian mencetak gol, mengakibatkan kekalahan 2-1 untuk Celtic. Dia mencetak gol bunuh diri dalam pertandingan Eropa pertamanya. Meskipun Celtic menang 6-3 melawan tim Austria Tirol Innsbruck. Setelah awal yang buruk untuk musim ini, ia kemudian mencetak 18 gol di semua kompetisi dan pencetak gol terbanyak Celtic untuk musim ini. Pada November 1997, Larsson memenangkan medali pertamanya untuk klub dengan kemenangan 3-0 atas Dundee United di Stadion Ibrox, memberikan Celtic Piala Liga Skotlandia. Larsson mencetak gol kedua Celtic pada pertandingan tersebut. Pada hari terakhir musim Liga, ia mencetak gol pembuka dengan tembakan kuat dari jarak 20 yard dalam kemenangan 2-0 melawan St. Johnstone untuk merebut gelar juara untuk Celtic. Itu adalah kemenangan kejuaraan Liga pertama klub sejak musim menang ganda 1987-88 dan menghentikan rival Old Firm Rangers dari memecahkan rekor Celtic 9 gelar berturut-turut. Usianya 33 ketika pada akhir musim 2003-2004. Larsson meninggalkan Celtic dengan status bebas transfer dan menandatangani kontrak 1 tahun dengan Barcelona dengan opsi untuk tahun kedua. Larsson dalam kemenangan La Liga Barca di musim pertamanya terganggu oleh cedera serius. Dia mencetak 3 gol dalam 12 pertandingan Liga dan 1 gol melawan mantan klubnya Celtic dalam 4 pertandingan Liga Champion. Setelah pertandingan melawan Celtic, dia berkata sebagaimana dikutip dari www.theguardian.com. Sangat sulit bagi saya untuk merayakan gol saya karena saya memiliki banyak waktu yang menyenangkan di sini. Pada tanggal 20 November 2004, selama kemenangan 3-0 di El Clasico melawan Real Madrid, Larsson mengalami cedera anterior cruciate ligament atau robeknya otot ligamen dan meniskus di lutut kiri. Meskipun cedera pada musim 2004-2005, hanya bermain 16 pertandingan, Barcelona mengambil opsi untuk memperpanjang kontraknya. Setahun kemudian, ia akhirnya memilih hijrah dari Barcelona. Meski tak pernah merumput bersama di Barcelona, seenggaknya Koeman dan Larsson adalah bagian dari keluarga Blaugrana. Kita boleh saja sepakat dengan apa yang diucapkan Carlos Rizak, legenda Barca, bahwa seseorang yang melatih Barca sepatutnya merupakan sosok yang kenal dekat dengan klub tersebut kalau memang ia bukan bagian dari keluarga Blaugrana. Ucapan sang legenda itu kini seolah terkabul. Mantan 2 pemain Barca dari 2 generasi yang berbeda telah bertemu, mengatur taktik di atas meja. Di luar itu, mereka adalah kawan lama di Feyenoord. Kini keduanya berjumpa lagi di waktu yang sama. Bukan di Rotterdam, melainkan di Catalan. Thank you for watching Football Lovers. Jangan lupa klik tombol like, share video ini kepada teman-teman kamu, dan subscribe Starting 11. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you!